Oke, selamat malam. Hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin latihan soal UAS untuk mata pelajaran IPA. Karena teman-teman KPA-nya belum ada yang hadir, jadi saya akan coba hubungi untuk memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Oh, malam juga ya. Gimana kabarnya hari ini, Denaila, sehat? Alhamdulillah. Untuk tampilannya bagaimana? Ini karena teman-temannya belum hadir, saya juga mau upload satu materi lagi. Jadi sambil nunggu temennya, saya upload materinya ya. Oke. Coba saya cek lagi teman-temannya. Ini kita tunggu sebentar ya. Kalau kita tunggu 3 menit lagi. Kalau teman-temannya belum ada yang hadir, berarti kita start saja kelasnya biar nanti teman-temannya menyesuaikan ya. Oke, saya open dulu. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih sudah hadir untuk belajar malam hari ini. Malam hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran
ilmu pengetahuan alam. Masih latihan soal seperti minggu kemarin. Jadi sebelum saya mulai untuk pembahasan soal, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti proses belajarnya berjalan dengan lancar. Nah, setelah berdoa kita dengarkan azan sebentar ya. Kebetulan di sini sedang azan ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah sampai nomor 10 ya. Denaila kemarin tidak berangkat ya. Kemarin kita sudah bahas sampai nomor 10, jadi kita sudah bahas tentang efek rumah kaca. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 11 ya. Oke. Nomor 11, pohon randu pada musim kemarau beradaptasi dengan cara A. Mempunyai duri pada batangnya, B. Berakar tunggang untuk menyimpan cadangan air, C. Menggugurkan daunnya, D. Mempunyai kambium untuk memperbesar batangnya. Yang mana? A, B, C, D? Boleh dicoba untuk dijawab, Denaila. Saya tunggu jawabannya. A, B, C, D yang mana? Halo Denaila. Oh, yang C. Tepat sekali, jelas ya. Jadi seperti pohon randu, pohon jati, ataupun mahoni ya, itu untuk tumbuhan tropis. Jadi dia akan menggugurkan daunnya ketika pada musim kemarau.
Ini ada message, saya cek dulu. Oh, ini Mbak Aska nggak bisa masuk, saya kopikan linknya dulu. Sebentar. Oke. Oh, ini ada Mbak Hermi, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Hermi, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam. Kita baru mulai, Mbak Hermi. Untuk tampilannya bagaimana? Sudah oke? Oke ya. Sekarang kita lanjut nomor 12 ya. Tetapi sebelum masuk ke nomor 12, saya ingin memberikan materi tentang jaringan pada tumbuhan. Oke. Nah, untuk sekarang tampilannya oke? Atau mungkin kurang besar, teman-teman? Oke, Mbak Hermi oke juga? Halo Mbak Hermi? Untuk sekarang kelihatan nggak tampilannya? Oh, nggak ada gambarnya. Mungkin lagi loading, tunggu sebentar ya. Halo Mbak Enci, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Mbak Hermi masih nggak ada gambarnya Mbak Hermi. Coba saya logout sebentar. Oh, malam. Untuk Mbak Enci bagaimana tampilannya, kelihatan Mbak Enci? Dan suara saya di sana bagaimana Mbak? Jelas? Oh, ya saya. Oh, oke. Kalau gitu saya logout sebentar. Tunggu sebentar ya. Ini Mbak Aska kok nggak bisa ya? Nah, sekarang saya cek lagi. Sebentar, masih loading. Nah, sekarang saya cek lagi. Bagaimana Mbak Hermi, sudah kelihatan tulisannya? Mbak Enci dan Naila? Sudah oke? Oh, ada ya Den Naila. Alhamdulillah lancar ya. Oh, masih sama ya. Tapi seharusnya bisa. Mbak Enci, bagaimana Mbak Enci, ada nggak? Nggak ada juga. Kalau gitu mungkin bisa disimak ya untuk teman-teman yang tidak ada tampilannya. Jadi saya ingin menjelaskan untuk jaringan pada tumbuhan beserta fungsinya. Jadi di dalam tumbuhan itu ada sel-sel yang menyusun. Nah, sel-sel yang menyusun itu yang disebut dengan jaringan pada tumbuhan. Jadi jaringan tumbuhan itu adalah sekelompok sel tumbuhan yang memiliki struktur dan fungsi yang sama dan terikat oleh bahan antar sel membentuk suatu kesatuan pada tumbuhan. Jadi jaringan itu adalah sekelompok sel tumbuhan. Jadi di dalam tumbuhan itu terdiri dari banyak sel, bahkan ribuan, ya. Nah, jaringan pada tumbuhan itu
dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Oke, untuk jaringan meristem ada jaringan yang sel-selnya dapat membelah. Jadi pada jaringan meristem itu sel-sel jaringannya itu dapat membelah. Sedangkan untuk jaringan dewasa itu jaringan selnya itu telah mengalami diferensiasi dan spesialisasi suatu fungsi. Jadi dia tidak membelah-membelah lagi. Nah, jaringan dewasa itu terdiri dari jaringan epidermis, jaringan gabus, jaringan parenkim, jaringan kolenkim, jaringan skerenkim, xilem, dan floem. Nah, selain itu juga ada jaringan idioblas. Idioblas ini merupakan alat ekskresi tumbuhan. Ekskresi itu adalah pelan-pelan ya Mbak ya. Oke. Ekskresi itu adalah sebuah organ ya dari tumbuhan, proses di mana itu adalah dia menghasilkan, membuang. Contohnya kalau tumbuhan berarti dia mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Nah, ini di sini penjelasannya dari macam-macam jaringan. Tadi di sini itu yang pertama adalah jaringan meristem. Jadi jaringan meristem sekali lagi sel-selnya itu dapat membelah atau diperbanyak. Nah, biasanya jaringan meristem ini pada tumbuhan itu ditemukan di ujung batang. Oh, ada Mbak Aska, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Oh, Mbak Hermi dari jaringan ya. Nanti kalau itu nggak keburu Mbak waktunya, nanti Mbak Hermi ini aja ya, dilihat dari perecordnya atau mungkin saya kirimkan file PDF-nya nanti ke hub itu, ke inbox ya. Soalnya kalau menunggu nyatet lama ini waktunya takut nggak kejar. Oke, soalnya ini cukup banyak untuk ya. Jadi nanti saya kirim PDF-nya saja ya ke inbox ya Mbak Hermi ya. Kalau seandainya nyatet itu nanti waktunya gak kekejar ya. Nah, jadi meristem itu berada di ujung akar, ujung batang, oke, terus di bawah kulit kayu, di tepi ruas atau buku, dan pada tangkai daun. Nah, biasanya kalau di sini kan teman-teman bisa ini ya membayangkan dari tepi ruas buku dan tangkai daun. Nah, jadi kalau biasanya di tangkai daun di ujungnya ini, tangkai daun ya yang menempel di batang, itu kan nanti ada tunasnya, tunas barunya. Nah, di bagian situlah jaringan meristem itu berada. Nah, contohnya seperti itu. Oh, cuma ada coretannya ya. Waalaikumsalam Mbak Maryam. Ini sama-sama tampilan tadi itu saya dari Word saya pindah ke PDF, dan ini juga dari Word saya pindah ke PDF, tapi kok nggak kelihatan ya. Selamat malam Mbak Maryam. Untuk tampilannya bagaimana Mbak Maryam, kelihatan? Oke, saya lanjutkan ya. Nanti teman-teman itu bisa play recordnya ya. Tuh, kenapa yang pakai HP nggak kelihatan semua ya? Oke, disimak nggak apa-apa ya teman-teman ya yang nggak kelihatan ya. Jadi sekali lagi, jaringan meristem ini adalah jaringan yang sel-selnya dapat membelah atau diperbanyak. Biasanya ada di ujung batang, ujung akar, kulit kayu, tepi ruas atau buku. Ya, kalau batang itu kan berruas-ruas. Nah, di ruas-ruasnya itu ada jaringan meristem atau di ujung tangkai daun. Nah, saya singkat dari sini disebutkan fungsi jaringan meristem itu adalah untuk melakukan pembelahan sel serta menumbuhkan akar dan batang. Ya, kalau gitu disimak dulu ya Mbak ya. Terus jaringan meristem itu ada dua.
primer dan sekunder. Kalau primer itu berada di ujung akar dan batang, kalau sekunder itu terdapat pada jaringan yang sudah mengalami diferensiasi, misalnya pada kambium. Nah, sekarang ini untuk jaringan pada tumbuhan dewasa. Maaf, jaringan dewasa ya. Nah, jaringan yang pertama epidermis. Epidermis itu jaringan yang melapisi paling luar. Jadi epidermis itu bagian paling luar. Ya, fungsinya di sini untuk melindungi tumbuhan dari pengaruh dari luar serta membantu pernafasan pada tumbuhan. Ya, jadi fungsinya untuk melindungi tumbuhan dari luar dan juga membantu pernafasan. Karena pada jaringan epidermis itu memiliki stomata. Jadi tumbuhan itu bernafas juga, teman-teman. Jadi dia juga mengeluarkan, kalau tumbuhan itu kalau siang hari dia memproduksi oksigen, kalau malam hari dia memproduksi karbon dioksida. Makanya disarankan tidak menyimpan tumbuhan hidup di dalam ruangan, karena ketika malam hari dia itu akan menghasilkan karbon dioksida. Ya, tapi kalau siang hari dia menghasilkan oksigen, energi yang berupa gula, ya. Dan dia menyerap karbon dioksida. Nah, itu pada tumbuhan. Nah, di sini jaringan epidermis juga berdiferensiasi menjadi beberapa fungsi. Ada yang bentuknya seperti duris, namanya spina. Terus ada stomata, trikomata, filamen, dan sel kersik. Ya, ini ada Masri, saya sapa dulu. Selamat malam, Masri. Nah, sekarang untuk jaringan gabus. Jaringan dewasa yang kedua itu jaringan gabus. Masri menyesuaikannya, Masri ya. Nah, jaringan gabus ini jaringan dengan wujud seperti gabus. Jadi kalau teman-teman mematahkan batang, di tengah-tengahnya itu ada yang seperti gabus, kepes-kepes, itu namanya jaringan gabus. Nah, jaringan gabus ini tersusun dari sel-sel velogen. Nah, pada bagian dalam itu merupakan sel hidup yang disebut dengan velodrome, sedangkan di bagian luar merupakan sel mati yang disebut dengan velum. Jaringan gabus itu menggantikan epidermis yang telah rusak. Nggak ada juga ya, Mas ya. Ini teman-teman yang pakai HP tampilannya tidak kelihatan. Disimak dulu nggak apa-apa ya. Oke Mbak Hermi, tidak apa-apa, nanti lihat saja recordnya. Saya lanjutkan ya, teman-teman yang tidak ada gambarnya disimak ya, mendengarkan ya. Jaringan gabus itu menggantikan jaringan epidermis yang telah rusak. Jaringan epidermis itu adalah jaringan yang paling luar ya. Terus fungsinya itu melindungi jaringan lain supaya tidak kehilangan banyak air. Jadi dia menjaga kelembapan jaringan-jaringan lain, fungsi dari jaringan gabus. Nah, jaringan yang ketiga untuk jaringan dewasa itu adalah jaringan parenkim. Ya. Jaringan parenkim itu adalah jaringan tumbuhan yang terdapat di hampir semua bagian tumbuhan, sehingga juga disebut sebagai jaringan dasar. Akar, batang, daun, buah ya. Sebagian besar itu tersusun atas jaringan parenkim. Nah, sel penyusunnya itu ya, jaringan parenkim ini berukuran besar, tipis, lentur. Umumnya berbentuk segi enam dan memiliki vakuola. Vakuola itu ini ya, ruang antar sel ya teman-teman. Terus dia juga dapat membelah diri. Letak jaringan parenkim itu biasanya di dalam jaringan epidermis. Nanti ada gambarnya, kita lihat ya.
Fungsinya dari parenkim itu bermacam-macam. Pengelompokannya itu seperti melakukan fotosintesis. Fotosintesis ini adalah proses menghasilkan makanan kalau pada tumbuhan, berarti menghasilkan makanan dan juga oksigen. Nah, fotosintesis ini berlangsung pada siang hari karena dia memerlukan bantuan sinar matahari. Nah, terus menyusun cadangan makanan, menyimpan air sebagai alat transportasi makanan pada tumbuhan ya, menyimpan udara dan menutup luka pada tumbuhan. Itu fungsi dari jaringan parenkim. Oke Mas Ri, boleh silakan. Nah, jaringan kolenkim, jaringan dewasa selanjutnya itu adalah jaringan kolenkim. Nah, jaringan kolenkin ini adalah jaringan penguat atau penyokong dinding selnya yang mengalami penebalan selulosa yang tidak merata. Jadi kalau pada tumbuhan, kenapa kulitnya itu ada yang menonjol kayak gitu kan tidak rata. Nah, ini adalah fungsi dari jaringan kolenkim. Ya. Jaringan ini terdapat pada akar dan tidak terdapat pada tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil ini tumbuhan yang tidak berkambium. Ya, jadi dia tumbuhan tidak berkambium. Kalau dikotil itu cirinya dia berkambium. Tumbuhan tidak berkambium itu seperti rumput, itu tidak ada kambium. Kalau yang berkambium contohnya pohon jati, pohon mahoni. Nah, itu tumbuhan yang punya batang, itu namanya tumbuhan berkambium. Yang punya batang itu tumbuhan yang berkambium, dikotil ya, atau berkeping dua untuk bijinya. Nah, bentuk penyusun dari jaringan kolenkim ini itu memanjang dan memiliki dinding sel yang lunak dan lentur. Fungsinya itu menyokong batang, akar, dan daun muda tanpa menghalangi pertumbuhannya serta menjaga kelunturan tumbuhan. Selanjutnya jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim ini, kalau ini tadi kolenkin kan penyokong untuk sel-sel yang mengalami penebalan. Nah, kalau sklerenkim itu menyokong ya yang tersusun atas sel-sel mati. Dinding selnya itu sangat kuat pada jaringan sklerenkim, tebal dan mengandung lignin. Lignin itu komponen penguat kayu. Ya. Contohnya itu seperti pada tempurung kelapa. Itu menggunakan jaringan sklerenkim. Nah, fungsinya itu menguatkan bagian tumbuhan yang sudah dewasa. Jaringan ini terdapat dua jenis, yaitu serabut dan sklereid. Jadi jaringan sklerenkim ini ada pada contohnya tempurung kelapa. Terus yang selanjutnya, jaringan dewasa selanjutnya itu ada xilem. Ya, xilem ini adalah jaringan pengangkut paling banyak keluar ya teman-teman ya. Kalau dalam tes itu xilem, phloem, epidermis. Ya. Sama tadi yang di bawah satunya epidermis itu saya lupa, sebentar saya cek. Meristem. Nah, paling banyak keluar itu jaringan meristem biasanya. Terus epidermis, xilem, phloem, dan cambium. Itu paling banyak keluar kalau dalam tes. Nah, makanya untuk xilem mohon diperhatikan benar-benar. Xilem itu adalah jaringan pengangkut yang fungsinya menyalurkan air dan zat hara mineral dari akar ke daun. Ini fungsi xilem itu paling banyak keluar. Fungsinya menyalurkan air terus zat mineral dari akar ke daun. Ya. Dinding sel xilem itu mengalami penebalan zat lignin, dan sel penyusun xilem itu umumnya ini sel mati ya. Fungsinya tadi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun.
Dan selanjutnya digunakan untuk proses fotosintesis untuk menyokong tubuh tumbuhan. Nah, yang kedua, selanjutnya floem. Floem ini disebut juga dengan pembuluh tapis. Fungsinya itu mengedarkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi mengedarkan hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis itu adalah makanan, ya, dan juga oksigen. Oke. Nah, jadi fungsi floem itu adalah mengedarkan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, floem itu tersusun dari sel hidup dan sel mati. Kalau xilem itu hanya sel mati, kalau floem sel hidup dan sel mati. Oke. Nah, fungsinya tadi ya, mengedarkan hasil makanan atau hasil fotosintesis yang berupa karbohidrat ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jaringan ideoblas itu adalah alat ekskresi dan kelenjar. Nah, jaringan ini sering disebut dengan jaringan sekresi. Fungsinya sebagai alat ekskresi. Ya, ekskresi itu berarti mengeluarkan lagi. Jadi dia yang dihasilkan itu tidak diproses lagi, berarti langsung dibuang. Ya, seperti kita buang air besar. Nah, itu merupakan proses dari ekskresi. Jadi tidak diolah lagi. Oke. Nah, beda lagi kalau seperti hati, dia menghasilkan ini ya empedu ya, dia menghasilkan getah empedu. Oke. Nah, getah empedu ini kan dia diproses lagi sama tubuh, dimanfaatkan lagi. Nah, itu yang disebut dengan sekresi. Seperti itu contohnya. Ya. Nah, otomatis kalau pada tumbuhan ekskresi ini contohnya seperti karbon dioksida atau oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Kalau sekresi ini contohnya hasil makanan fotosintesis. Jadi dia digunakan lagi, diedarkan lagi pada tumbuhan ya. Nah, alat sekresi pada tumbuhan ya. Jadi ideoblas ini merupakan salah satu tadi sebagai alat ekskresi, kelenjar dan alat sekresi. Nah, salah satu ideoblas kelenjar nektaria yang menghasilkan nektar pada bunga, contohnya. Nah, di sini tadi ideoblas itu ada salah satu jenisnya banyak. Nah, tetapi yang sering kita sebutkan itu adalah stomata. Jadi stomata ini merupakan jaringan ideoblas, ya, stomata. Nah, seperti apa bentuknya? Ini saya punya gambarnya, teman-teman. Sebentar, lagi loading. Ini kelihatan gambarnya teman-teman yang sekarang? Kelihatan gak gambarnya sekarang? Kelihatan. Yang lain bagaimana? Kelihatan. Nah, ini adalah jaringan epidermis pada tumbuhan atau jaringan paling luar, itu bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kalau ada gambar dalam soal bentuknya seperti ini merupakan jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini fungsinya itu tadi untuk melindungi sel-sel tumbuhan yang ada di dalam. Ya. Terus saya punya gambar lagi. Sebentar. Nah, ini adalah sebuah gambar batang. Ya, teman-teman ya. Di sini jelas ya gambarnya teman-teman ya. Yang paling luar ini adalah epidermis. Yang paling luar tadi gambarnya kalau diperbesar seperti tadi bentuknya. Nah, ini namanya epidermis. Nah, di bawah epidermis ini ada korteks. Ya. Ada korteks, kalau pada batang berarti dia adalah batangnya. Kalian sebut kayu itu korteks ya, kalau kalian melihat batang. Nah, selanjutnya itu ada floem dan juga xilem.
sebentar, ini gambar phloem dan silemnya kurang jelas, saya cek dulu yang jelas. Nah, kita pakai ini saja ya gambarnya ya. Jadi yang luar, paling luar ini adalah epidermis yang paling luar. Nah, kemudian teman-teman lihat ya, di sini ada seperti ini bentuknya, seperti biji seperti ini ya. Terus, nah, yang di bagian luar ini namanya phloem ya. Tapi kalau yang di dalam ini kan ada garis di tengahnya. Nah, garis di tengah ini namanya kambium. Ini namanya kambium. Fungsi dari kambium itu adalah memperbesar batang. Jadi batang bisa menjadi besar itu karena adanya kambium. Ya. Jadi kambium ini biasanya kalau teman-teman memotong kayu, ya, kali teman-teman bisa lihat contohnya pohon jati saja. Ya, pernah ya lihat pohon jati yang dipotong, dibelah gitu. Nah, itu ada lingkaran-lingkaran. Nah, itu adalah batas-batas kambiumnya. Nah, biasanya digunakan untuk menghitung usia kayu. Jadi kalau kambiumnya untuk musim hujan, penghujan, biasanya dia garisnya itu terlihat lebih lebar. Ya, kalau musim kemarau dia lebih sempit. Nah, itu biasanya satu lingkaran kambium itu dihitung 1 tahun. Ya, teman-teman ya. Jadi ini kan hanya sebagai ini. Nah, yang di bagian dalamnya, di bagian dalam sini ya, itu namanya silem. Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kan ada garis di tengah. Nah, garisnya ini adalah kambium. Oke, yang di luar ini namanya phloem dan ini adalah silem. Tadi phloem fungsinya untuk mengedarkan sari makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau silem yang dalam, silem itu untuk mengedarkan air dan juga mineral ke batang dan tubuh. Batang dan daun pada tumbuhan. Nah, yang di tengah ini namanya jaringan gabusnya, itu yang di tengah ini. Untuk bagian-bagian tumbuhan bisa dipahami teman-teman. Paling sering keluar itu bagian yang seperti ini, phloem, silem. Bisa dipahami? Halo? Kalau teman-teman melihat daun, ya, itu tadi kan bagian batang. Di daun juga ada juga silem, phloem dan lain sebagainya. Nah, ini adalah daun, kelihatan ya gambarnya ya. Jadi di luar ini kutikula. Kutikula itu seperti kulit, ya. Kalau pada daun seperti ada kayak lapisan yang berkilau-berkilau, itu adalah lapisan kutikulanya. Nah, di bawah kutikula itu ada epidermis, ya, epidermis atas. Jadi ini tuh satu ini itu lapisan epidermis ini tuh. Nah, ini semuanya lapisan epidermis. Nah, di atas sini, paling atas ini epidermis atas. Yang oranye ini namanya palisade dan juga jaringan sponnya itu disebut termasuk dalam jaringan mesofil. Terus ini ada silem dan phloemnya juga, dan juga selubung berkas ya. Suaranya menjauh Mbak, padahal saya mikrofonnya sama. Nah, setelah itu ya, ini terus ada epidermis bawah, lapisan epidermis bawah. Nah, di lapisan epidermis bawah ini teman-teman, itu di sini ada lubang ini yang rumpang. Ini namanya stomata. Ya. Jadi nanti di sini dan ini juga di sini ada rumpang. Jadi seperti oksigen yang dihasilkan dari hasil fotosintesis ya, dia akan nanti keluar dari stomata ini. Ya, jadi istilahnya kalau manusia itu adalah lubang hidungnya. Jadi
tempat dia bernafas itu melalui stomata. Bisa dipahami ya untuk jaringan-jaringan tumbuhan. Kalau gitu kita balik ke soal. Oke, reloading sebentar. Nah, nomor 12. Kelihatan nggak teman-teman soalnya? Tadi jelas ya. Jadi seperti tumbuhan, tadi saya bentuk lingkaran seperti ini. Nah, terus di sini ada lingkaran lagi. Seperti ini. Ya. Yang di luar ini namanya epidermis. Setelah itu di sini ada korteks. Yang di luar ini namanya floem. Terus garis tengah ini namanya cambium. Dan yang di dalam ini namanya xilem. Dan jaringan yang di tengah-tengah ini namanya jaringan gabus. Oke. Nah, perhatikan jaringan tumbuhan yang ditunjukkan nomor 2. Ini kelihatan nggak gambarnya? Coba saya perbesar 50. Ini ada juga kelenjar kulit ini juga. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, nomor 12. Yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini menunjukkan jaringan apa ini teman-teman? Nomor 2. Kelihatan nggak gambarnya? Halo teman-teman, masa tidak ada yang ini? Nah, kita lihat ya. Di sini dari 1. 1 ini berarti ditunjukkan yang sama dengan ada ya. Terus nomor 2 ini gambarnya apa ini? Dia menunjukkan apa? Kalau seperti ini. Nomor 3 dulu deh. Nomor 3 ini dia menunjukkan yang apa ini? Suaranya putus-putus. Coba saya, yang lain bagaimana? Suaranya juga putus-putus. Kadang-kadang ya. Coba saya lockout sebentar ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan untuk nomor 12. Nomor 2 itu menunjukkan apa, teman-teman? Tadi kita sudah tahu yang paling luar itu namanya epidermis. Setelah itu ada korteks, terus yang ada biji yang luar garis itu namanya floem, yang di dalam garis itu namanya xilem, dan garisnya itu namanya cambium. Yang di tengah-tengah itu namanya jaringan gabus. Nah, kalau nomor 2 itu menunjukkan apa? Ada yang tahu? Nomor 2. Oke, dilihat dari yang paling luar dulu ya. Luar ini nomor 3. Ini adalah jaringan epidermis. Ya, epidermis. Saya singkat ya teman-teman ya. Epidermis. Dermis. Nah, nomor 1 itu di luar garis ya, kacangnya di luar garis itu otomatis floem. Nomor 2 di dalam garis itu otomatis xilem. Dan nomor 4 ini adalah cambium, yang fungsinya membantu memperbesar batang. Nah, sekarang nomor 2 ini adalah xilem. Tadi fungsi xilem yang mana? A. Membantu menembus tanah. B. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah.
C. Menyimpan cadangan makanan, D. Sebagai alat pernafasan. Yang mana kalau silem? A, B, C, D? Ada yang tahu? Ayo, saya tunggu jawabannya. Boleh dicoba. Tadi kita sudah tahu nomor 2 itu silem. Nah, sekarang fungsi dari silem tadi apa? Ada yang ingat nggak? Mbak Aska D. Mbak Aska D. Mbak Enci B. Ayo, yang lain. Ayo, yang lain saya tunggu. Denaila B. Oke. Tadi ya, sekali lagi, silem itu fungsinya untuk menyalurkan air dan unsur mineral ya dari akar ke batang. Berarti akar kan tempatnya di tanah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, kalau menyimpan cadangan makanan itu fungsi dari jaringan gabus, berarti yang di tengah-tengah ini. Ini adalah fungsi dari jaringan gabus, ya. Kalau sebagai alat pernafasan itu adalah fungsi dari stomata. Pada tumbuhan ya teman-teman ya, stomata. Kalau floem ini untuk mengedarkan makanan. Saya singkat tulisannya ya, makanan. Oke, bisa dipahami? Kita masih 9 menit lagi. Saya masuk ke nomor 13. Sekarang kita punya gambar jaringan kulit. Kulit kita itu seperti ini teman-teman. Nah, saya tunjukkan bagian-bagiannya. Di sini nomor 1 ya. Nomor 1 ini namanya batang rambut. Ini batang rambut. Ini batang rambut. Oke. Nah, rambut kita kalau dilihat ke jaringan itu bentuknya seperti ini. Nah, kemudian di sini nomor 2 itu, sebentar, saya gambarnya kurang jelas. Nomor 2, oh ini nomor 2. Nah, ini teman-teman lihat ada kerwel-kerwel di sini. Nah, itu nomor 2 ya. Itu adalah kelenjar keringat. Ya, ini adalah kelenjar keringat yang kerwel-kerwel di sini. Oke. Nah, nomor 3 maaf ya, kayaknya kelenjar keringat itu yang nomor 5. Kok gambarnya kurang jelas. Saya perbesar sebentar ya teman-teman ya. Saya pakai 60. Saya lihat gambarnya dulu. Kurang jelas. Nomor 2 itu, sebentar. Nomor 5 ini kelenjar keringat. Saya ini tulis bagian-bagiannya dulu. Terus, oh maaf saya salah. Yang ini nomor 2 itu kelenjar minyak. Kelenjar minyak. Jadi kan kadang kulit kita berminyak. Ini ada kelenjar minyaknya di sini. Nah,
Ini nomor 3 itu di sini nih ya. Ini namanya folikel rambut. Folikel rambut. Nomor 4 ya. Nomor 4 itu berarti itu jaringan vena, arteri. Sebentar. Gambarnya kurang jelas, teman-teman. Nomor 4 itu yang garis ini namanya, ini juga kelenjar minyak. Saya juga kesulitan melihat gambarnya ini, teman-teman ya. Yang jelas nomor 6 ini pembuluh ya, pembuluh. Ini karena tidak ada perbedaan ininya, jadi kalau nggak pembuluh arteri ya vena ya. Saya pembuluh A atau arteri atau vena di sini. Nomor 7 itu adalah kelenjar limfa, saraf. Ini itu tadi 2 itu kelenjar minyak. Berarti ini yang ini nomor 4 ini saya tidak jelas ya, teman-teman. Gambarnya kemana ya? Jadi yang jelas-jelas saja. Mau kita diingatkan 5 menit lagi. Jadi nomor 4 ini saya kurang jelas gambarnya. Jadi mohon maaf ini. Mungkin minggu depan nanti saya cari gambar yang lebih jelas. Jadi nanti saya jelaskan bagian-bagiannya ya. Ini karena berhubung waktunya tinggal 5 menit lagi. Jadi kita coba seininya aja. Jadi yang paling atas ini namanya batang rambut. Nah, ada yang keruel-keruel seperti jaringan lemak gitu. Tapi dia menyambung. Ada jaringannya keluar. Nah, keluar ke jaringan keluar yang dekat dengan rambut. Nah, itu namanya kelenjar minyak. Ya, itu namanya kelenjar minyak. Nah, di pangkal rambut ini namanya folikel rambut. Ya, jadi kalau kita mencabut rambut, teman-teman ya, kalau kita pernah mencabut rambut, kan di bawah pangkalnya itu seperti ada putih-putihnya, agak gemuk gitu ya dibandingin rambut. Itu namanya folikel rambut. Nah, yang keruel-keruel lagi di sini ya, ini gambarnya kurang jelas jadi saya susah menjelaskannya. Itu namanya kelenjar keringat ya, kelenjar keringat. Jadi otomatis ada salurannya keluar juga. Jadi kalau kita berkeringat, inilah kelenjar yang menghasilkan keringat kita. Nah, di sini ada garis-garis ini karena ini gambarnya kurang jelas. Ini bisa berupa saraf ya, atau juga pembuluh arteri, juga pembuluh vena. Nomor 7 ini gambarnya juga kurang jelas. Jadi saya tidak bisa, ini nomor 4 dan 7 ini gambarnya kurang jelas ya. Jadi saya tinggalkan. Nah, langsung saja kita masuk ke nomor 13. Nah, nama dan fungsi jaringan kulit yang benar adalah A. Nomor 2 itu kelenjar minyak, dia menghasilkan keringat. B. Nomor 3 itu akar rambut atau folikel rambut, itu tempat keluarnya keringat. C. Nomor 5 itu adalah kelenjar keringat menghasilkan minyak. D. Nomor 6 itu jaringan lemak, itu berarti kalau gitu teman-teman, nomor 6 itu yang ini, yang bawah ini loh. Nah, ini semua, ini nomor 6. Nah, itu jaringan lemak, dia fungsinya menghangatkan tubuh. Kira-kira yang mana, teman-teman? Kalau dari gambarnya
Yang A, B, C, D. Apakah benar? Kita pakai logika saja. Kelenjar minyak dia menghasilkan keringat? Tidak ya. Kelenjar minyak otomatis dia menghasilkan minyak. Akar rambut tempat keluarnya keringat? Tidak. Keringat dia di sini kelenjar keringat ya. Dia punya saluran sendiri untuk mengeluarkan keringat. Kalau kita lihat di kulit kita itu melalui pori-pori. Ya. Jadi tidak, akar rambut ini fungsinya untuk menyokong atau memperkuat rambut. Nah, yang kelima, kelenjar keringat menghasilkan minyak? Jelas tidak. Karena kelenjar keringat dia menghasilkan keringat. Yang D, jaringan lemak. Dia fungsinya menghangatkan tubuh. Itu tepat. Jadi jawabannya yang D. Oke, nanti untuk lebih jelasnya untuk jaringan kulit ya, minggu depan insya Allah saya akan tampilkan gambarnya yang lebih jelas dan juga ini ya keterangannya juga nanti. Jadi ini berhubung karena waktunya yang sudah habis teman-teman, saya mohon maaf. Jadi belajarnya kita tutup dulu. Sampai jumpa besok malam, berarti besok malam kita belajar bahasa Inggris ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa besok malam ya.